Nestle Denko 6 Plus dengan kalsium untuk tulang lebih kuat. Lain kali ke tempat yang cetek aja ya. Kenapa pipa air pembuangan ada lekukan? Snacky, kenapa kau memperhatikan pipa air itu terus, ha? Profesor, kenapa ini aneh sekali ya? Apanya yang aneh? Nah iya, kenapa pipa itu begitu mirip sekali denganku? Jadi karena itu, nanti ku jelaskan. Kau harus perhatikan agar kau mengerti. Kamu lihat ini. Ini sebuah pipa bentuk U. Ini sudah jelas pipa plastik. Bagaimana bisa pipa berbentuk U? Kelihatannya sama persis sekali seperti badanku. Kamu tidak salah. Pipa model U ini, bila dipegang bagaimanapun, air di dalamnya sama tinggi. Pipa pembuangan juga sama seperti pipa U ini. Saat air mengalir lewat pipa ini, akan meninggalkan sejumlah air di dalam pipa. Karena dihalangi air ini, hawa busuk dari selokan tidak bisa masuk ke rumah. Nah, kalau tidak ada lengkungan ini, dalam rumah bisa bau busuk seperti dalam selokan. Sekarang bagaimana? Kau mengerti, Snacky? Iya. Sana, pergi. Kau bau sekali. Kenapa semua orang menghindariku ya? Snacky, kau sudah berapa hari tidak gosok gigi? Mulutmu bau sekali. Mana mungkin aku sudah menekuk badanku sama seperti pipa pembuangan itu. Aku akan membiarkan hawa busuk ini keluar. Oh ya Tuhan. Saat kereta api berangkat, kenapa mundur dulu? Dengar, kereta apinya sudah mau berangkat. Tenang. Tolong. Biar aku bantu, Profesor. Terima kasih banyak, Tabito. Oh iya, kenapa saat kereta api berangkat harus mundur dulu? Oh, itu sangat sederhana. Tahukah kamu, setiap ruas gerbong kereta disambung dengan kait dan rantai. Jika kait dan rantai terlalu kencang, lokomotif akan berat menariknya. Jadi sebelum dia berangkat maju, dia harus mundur sedikit, membuat kait antar gerbong menjadi longgar. Nah, lokomotif menarik gerbong pertama, baru diikuti gerbong selanjutnya, hingga seluruh gerbong kereta itu bergerak. Aku sudah tahu. Sampai jumpa, Profesor. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Tabito. Tolong, siapa yang menolongku? Tolong. Mengapa lampu neon ada suara berdengungnya? Wak, 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 wak. Nyamuk menyebalkan. Berdengung terus. Licik sekali. Aku pukul kau. Ayo. Profesor Ula. Birdi, kamu kenapa? Malam ini boleh tidak aku tidur di rumahmu? Di luar aku hampir mati digigit nyamuk. Ternyata di sini juga banyak nyamuknya. Aku paling benci dengan nyamuk. Aku tidak tahan. Birdi, itu bukan nyamuk. Itu suara lampu neon. Baiklah, akan kujelaskan padamu. Suara itu keluar dari kotak kecil di atasnya. Itu namanya trafo. Nah, di dalam trafo itu terdapat banyak lempengan kuningan. Saat lampu dinyalakan, listrik mengalir melewati trafo. Nah, hal itu membuat lempengan jadi bergetar. Agar tidak menimbulkan suara berisik, lempengan-lempengan itu dijepit jadi satu. Tetapi kalau lampu neon sudah lama dipakai, jepitan itu jadi longgar. Suaranya akan berdengung seperti suara nyamuk. Kau mengerti, Birdi? Akhirnya nyamuknya aku pukul satu. Tetapi kau memukulnya terlalu keras. Makanan kaleng, kenapa lama rusak? Maafkan aku, Profesor. Aku tidak sengaja. Aduh, Snacky, kenapa kamu melempar barang-barang ini sembarangan?
Aku terpaksa. Aku menyimpan barang-barang ini semuanya menjadi rusak. Makanya, kalau kamu mau menyimpan makanan, harus makanan kaleng. Apa? Makanan kaleng? Iya, benar makanan kaleng. Sejak zaman dulu, orang sudah tahu makanan cepat rusak. Tapi setelah dimasak, tidak cepat rusak. Dan bisa bertahan lebih lama. Tapi kemudian orang tahu, makanan jadi rusak karena terkena bakteri. Asal bisa menghilangkan semua bakteri ini, makanan tidak akan rusak. Bakteri kalau tidak ada udara akan mati. Jadi makanan yang dibungkus dengan kaleng, udaranya harus dikeluarkan dulu. Maka makanan dalam kaleng tidak akan rusak lagi. Nah, Snacky, kamu sudah mengerti kan? Snacky, dari mana semua makanan kaleng ini kamu dapatkan? Aku rasa makanan kaleng ini sudah kadaluarsa karena tidak bisa dibuka lagi. Snacky, membuka makanan kaleng ini harus dengan pembuka kaleng. Ya ampun. Kenapa mangkok harus dibuat bulat? Wah, ini dia. Wah, sedap sekali. Wah, pasti enak. Wah, aku tahu yang persegi lebih besar. Aku akan pakai mangkuk persegi. Piggy, kakimu terbentur ya? Profesor, mangkuk bulat dengan yang persegi apa bedanya? Tolong jelaskan. Baiklah, di sini kita buat percobaan. Ada dua gumpal tanah liat yang sama besarnya. Satu kita bentuk mangkok persegi dan yang satu kita buat mangkok yang bulat. Mangkok yang bulat kita isi air terlebih dahulu. Kemudian kita pindahkan ke mangkuk yang persegi. Ternyata airnya banyak yang tumpah. Ini membuktikan bahwa mangkok bulat lebih banyak isinya. Mangkok persegi lebih sering terbentur dan mangkok bulat lebih gampang diatur dan gampang ditumpuk. Ini salah satu jalan masuk kuman. Ini salah satu jalan keluarnya. Nestle dan Kau 1 Plus adalah pilihan tepat. Aku dan kau, suka dan kau. Ini salah satu cara mengembangkan daya pikirnya. Ini salah satu cara membantu perkembangannya. Nestle dan Kau 3 Plus untuk membantu perkembangan optimal. Suka dan kau. Setelah ravioli matang, kenapa terapung? Wah, wangi sekali, Profesor. Kau sedang masak ravioli ya? Iya. Sudah matang atau belum? Boleh aku mencobanya, Profesor? Oh, belum boleh. Kita harus tunggu ravioli itu terapung ke atas. Nah, itu baru matang. Kenapa begitu? Baiklah, akan aku jelaskan. Saat ravioli dimasukkan ke dalam air mendidih, dia akan tenggelam terlebih dahulu. Karena ravioli lebih berat dari air. Pertama kulitnya yang matang, kemudian isinya. Saat udara menjadi panas, dia akan berubah menjadi besar. Karena terisi oleh udara tersebut. Jadi itulah yang membuat ravioli terapung. Nah, kau sudah mengerti, Vicky? Sekarang kau boleh mencobanya. Ya, aku mengerti. Tapi kenapa air di kuali itu menjadi penuh? Karena masaknya terlalu lama, raviolinya rusak. Kenapa periksa ban harus di dalam air? Aneh, mana lubangnya? Tidak ketemu. Kenapa bisa kempes ya? Ada apa, Mosi? Profesor Ula, aku marah sekali. Sepedaku banyak kempes, tapi aku cari tidak ketemu lubangnya. Aku sebel sekali. Sebentar. Aku tahu. Coba masukkan ban itu ke dalam air. Pasti akan ketemu. Hah? Masuk ke dalam air? Mengapa begitu? Begini. Kalau ban bocor kena paku kecil, akan keluar angin.
Tapi lubang paku sangat kecil dan sulit untuk ditemukan. Mata kita pasti tidak akan bisa melihat. Tetapi kalau ban itu dimasukkan ke dalam air, angin yang keluar dari dalam ban akan menjadi gelembung udara di dalam air. Nah, lihat, asal dari gelembung ini akan ditemukan lubang itu, sehingga bannya bisa dibetulkan. Kamu mengerti sekarang kan? Profesor Ular, sepedaku hilang, masuk ke dalam sungai. Profesor Ular, bagaimana ini? Aku tidak mau. Siapa suruh sepedanya dimasukkan ke dalam air? Kenapa memotong kayu harus pakai gergaji, bukan pakai pisau? Aduh, celaka. Mosi, tunggu sebentar. Ya, ada apa, Profesor? Mosi, kau tak boleh ribut dengan Katie. Lalu, kenapa kau membawa pisau seperti itu, Mosi? Kau salah paham, Profesor. Aku bawa pisau ini untuk memotong kayu di rumahku, begitu. Oh, memotong kayu? Kenapa tidak pakai gergaji saja? Pakai gergaji? Apa tidak bisa pakai pisau? Tentu saja tidak bisa, Mosi. Baiklah, akan kujelaskan. Pada zaman dahulu, ada seorang pendaki gunung. Dia menarik rumput liar yang berbentuk gerigi dengan tangannya. Nah, tangannya itu terluka dalam sekali. Setelah itu, barulah diciptakan gergaji. Kalau kita menggunakan pisau untuk memotong kayu, pasti akan sia-sia. Karena celah kayu itu sangat rapat, jadi pisau tak dapat bergerak. Sedangkan jika kita menggunakan gergaji, selain tajam, juga bisa melebarkan celah kayu tersebut. Pakai gergaji lebih mudah kan? Mendengar penjelasanmu, rasanya aku harus ganti gergaji untuk menghadapi Katie. Sudah kuduga kau benar-benar mau menghadapi Katie. Sekarang mau apa kamu? Ampun, aku menyerah. Aku tidak berani. Kenapa menggoreng berangan harus pakai pasir? Harum. Lihat, aku sedang menggoreng berangan. Tapi kenapa di dalam kualinya begitu banyak pasir, Profesor? Karena menggoreng berangan harus dicampur dengan pasir. Kenapa begitu? Begini, berangan itu besar dan bulat. Saat digoreng di dalam kuali, banyak ruang kosong di antara berangan. Panas tidak rata, jadi ada yang hangus dan ada yang belum matang, dan gampang meletus. Tapi jika dicampur sedikit pasir dan diaduk terus, pasir itulah yang akan menghantar panas pada berangan. Dengan cara ini, berangan tidak akan hangus sebab dia mendapatkan panas yang sama. Nah, begitu juga kalau kita menggoreng kacang atau beras, alasannya sama. Bagaimana, Piggy? Kau mau mempraktekkannya? Silahkan saja. Sekarang bagaimana? Kau mengerti? Sudah. Profesor, berangannya sudah matang atau belum? Belum, sebentar lagi. Wah, akhirnya aku bisa makan lagi. Asik. Kenapa, Profesor? Kenapa? Pasirnya terlalu banyak. Beranganku hilang, tak pergi kemana. Sungguh celaka, Piggy, celaka. Microwave tidak pakai api. Kenapa bisa masak makanan? Wah, sudah mau jam 12. Tidak segera masak akan terlambat. Kacau, kenapa tidak ada gas? Rabito, aku sudah datang. Profesor, maafkan aku. Tidak ada gas. Aku tidak bisa sediakan makanan untukmu. Kamu kan baru saja beli microwave, jadi tidak masalah. Benar juga. Ya kita pakai saja microwave itu untuk memasak, kan tidak masalah. Tapi takutnya tidak bisa. Pasti bisa, Rabito. Nanti ku jelaskan. Karena microwave mempunyai satu alat yang sangat canggih, berbentuk seperti sebuah kotak oven. Setelah listrik disambung, bagian atas akan memancarkan gelombang yang dinamakan microwave. Gelombang memancar ke makanan bisa membuat sel-sel makanan bergetar. Suhu makanan akan meningkat menjadi panas. Memakai microwave bisa membuat makanan matang luar dalam bersamaan. Membuat masakan cuma perlu waktu 2-3 menit. Itu hemat waktu. Juga bisa mempertahankan warna dan kandungan gizi di dalam makanan tersebut.
Aduh, Profesor, kalau itu aku sudah tahu. Justru karena microwave-ku rusak, aku jadi mau pakai kompor gas, tapi gasnya sudah habis. Ya, coba bilang dari tadi. Nestle Denko 6 Plus dengan kalsium untuk tulang lebih kuat. Aku dan kau suka Denko. Nggak apa-apa.